Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh bersekutu lagi lewat udara dalam siaran Suara Pertobatan. Pada hari ini kami ingin mendengarkan bagian firman Tuhan dalam surat Ibrani untuk menguatkan kami dalam pelayanan. Seada kalanya kami merasa lemah dalam pelayanan ini. Biarlah Engkau mencerahkan hati kami pada hari ini, sehingga kami bersemangat kembali. Hamba sangat percaya Roh-Mu yang kudus ada di dalam ruangan di mana kami berada, sehingga si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu kami, untuk merusak konsentrasi kami, sehingga sepenuhnya kami dapat menikmati firman-Mu, memberkati kami semuanya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Judul renungan kita pada hari ini, Rahasia Pelayanan yang Berhasil. Sebuah judul yang sangat jelas artinya. Siapakah yang tidak ingin pelayanannya berhasil? Tetapi harus kita akui, ada kalanya kita jenuh dalam pelayanan. Kadang-kadang kita bertanya, apakah ini Tuhan pelayanan yang Engkau berikan kepada aku, atau apakah aku harus mencari bentuk pelayanan yang lain? Barangkali sesudah lama kita melayani, tampaknya pelayanan itu tidak membuahkan hasil, sehingga kita ragu, sehingga kita bimbang, apakah benar ini pelayanan yang ditunjukkan oleh Tuhan bagi kita? Betul, pelayanan rohani itu sulit. Pelayanan ini tidak gampang. Itulah sebabnya hari ini saya ingin berbagi dengan saudara untuk memberikan kekuatan bagi kita dalam pelayanan. Bagian firman Tuhan yang saya ambil sebagai referensi adalah dari kitab Ibrani. Banyak orang awam menganggap penulis kitab Ibrani adalah Paulus. Tetapi sebagian ahli tidak sependapat karena beberapa hal. Pertama, kitab Ibrani dikirimkan untuk orang-orang Yahudi, sedangkan Paulus mengatakan bahwa ia adalah rasul untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi. Lagi pula, Rasul Paulus menulis surat-suratnya dengan menyebut namanya sendiri, bukan sebuah surat anonim. Kalau kita lihat dari gaya bahasa, tulisan-tulisan Paulus berbeda dengan gaya bahasa penulis kitab Ibrani. Dari isi kitab Ibrani, kita dapat memperkirakan bahwa penulisnya adalah ahli teologi perjanjian lama, ahli tentang hukum Taurat, tetapi sudah lahir baru, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia memahami dengan baik arti keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada beberapa nama yang pernah disebut sebagai penulis kitab Ibrani, tetapi semuanya itu adalah spekulasi. Apabila saya boleh juga berspekulasi, saya akan mengatakan kitab Ibrani ditulis oleh Nikodemus. Kita ingat orang yang datang malam-malam menemui Yesus, dan Yesus mengatakan kepadanya, engkau harus dilahirkan kembali. Memang nama Nikodemus tidak banyak disebut di dalam kitab-kitab perjanjian baru. Di dalam Yohanes pasal 7, kita membaca bahwa Nikodemus berseberangan pendapat dengan rekan-rekannya orang Farisi tentang Yesus. Dalam Yohanes pasal 19, ketika Yesus sudah disalibkan, Nikodemus membawa dalam jumlah yang banyak mur, minyak gaharu untuk mengawetkan mayat Yesus. Nikodemus adalah pengikut Yesus, tetapi tidak secara terbuka karena ia tetap aktif di kalangan Farisi. Mungkin itu pula sebabnya ia menulis surat Ibrani secara anonim. Cuma masalahnya, kitab Ibrani ditulis dalam bahasa Yunani. Apakah Nikodemus memahami bahasa Yunani? Atau barangkali ada orang lain yang menerjemahkan tulisan Nikodemus ke dalam bahasa Yunani? Tidak ada orang yang tahu. Ya, sudahlah, siapapun penulisnya tidak menjadi masalah. Yang jelas, kitab Ibrani ditulis untuk memelihara iman orang-orang percaya pada masa itu, pada masa kesukaran, di mana sedang terjadi diaspora, pengikut-pengikut Kristus dianiaya, sehingga mereka menyebar ke berbagai tempat dan berbagai negara. Kitab Ibrani memberi pertolongan dikala iman kita lemah.
memberi pertolongan bukan hanya untuk orang-orang percaya pada zaman dulu, tetapi juga bagi kita, pelayan-pelayan Tuhan masa kini. Seperti saya katakan sebelumnya, ada kalanya pelayan Tuhan merasa jenuh, merasa lemah di dalam iman. Dalam saat-saat seperti inilah, kitab Ibrani memberikan kita kekuatan, inspirasi, suatu kesegaran baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mengajak saudara membaca 3 ayat dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Saya baca untuk saudara demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ada 4 hal yang ingin saya renungkan dari pembacaan di atas. Yang pertama, dari ayat 1 bagian terakhir, penulis Ibrani mengatakan bahwa hidup pelayanan kita ibarat sebuah perlombaan. Pada masa penulis Ibrani, perlombaan yang dikenal secara luas di Kekaisaran Romawi adalah lomba lari maraton. Kemungkinan penulis Ibrani membandingkan pelayanan kita dengan lomba lari maraton, lomba lari jarak jauh, bukan lari jarak pendek. Saudara, sebentar, barangkali kita bisa lihat perbedaan antara lomba lari jarak pendek, katakanlah lari 100 meter, dengan lari jarak jauh yang barangkali 5 kilometer atau lebih. Dalam lari jarak pendek, yang dipentingkan adalah kecepatan awal, sehingga pelari perlu berlari secepat-cepatnya pada awal perlombaan. Tetapi dalam lari jarak jauh, yang menjadi masalah utama adalah daya tahan. Saya pernah berbicara dengan seorang yang punya hobi olahraga lari. Ia mengatakan bahwa untuk lari jarak jauh ada 2 tahap kritis. Yang pertama, berbeda dengan lari jarak pendek, seorang pelari jarak jauh tidak bisa lari sekencang-kencangnya pada bagian awal, karena nanti tenaganya habis terkuras pada bagian awal, sehingga mengurangi daya tahan dalam menyelesaikan perlombaan itu sampai selesai. Ibaratnya seorang yang ikut Tuhan Yesus, begitu bersuka cita, begitu bergembira awalnya, tetapi karena tidak bertumbuh di atas tanah yang tebal, maka pada waktu datang pergumulan, ia tarik diri. Tahap kritis yang kedua, ketika pelari maraton itu sudah menempuh setengah jalan, ia merasa capek sehingga mudah tergoda untuk berhenti, tidak melanjutkannya lagi. Kalau kedua bagian itu sudah dilewati, kemungkinan besar pelari itu akan bisa menyelesaikan perlombaan sampai tahap akhir. Yang kedua, pelayanan adalah sebuah perlombaan, dan dalam sebuah perlombaan tentunya ada penonton. Penulis Ibrani mengatakan ada banyak saksi yang mengelilingi kita. Siapakah saksi-saksi yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani? Saya kira hal ini berhubungan dengan pasal 11, pasal yang khusus berbicara tentang saksi-saksi iman. Ada banyak tokoh-tokoh iman yang disebutkan di sana. Penulis Ibrani menyatakan masih banyak lagi tokoh iman yang tidak ia tuliskan. Sorak-sorai penonton dalam sebuah perlombaan menambah semangat, khususnya dalam lomba lari jarak jauh. Seorang pelari membutuhkan dukungan, terutama pada bagian pertengahan, pada saat ia merasa begitu capek dan lelah. Saksi-saksi iman itu seolah-olah berkata secara langsung kepada kita. Ada kalanya kita merasa, sudah terlalu lama pelayanan ini. Aku sudah melayani 5 tahun, tetapi tidak ada hasil apa-apa. Aku bingung kemana Tuhan mengarahkan aku sekarang ini. Pada waktu saudara tidak sabar menunggu hasil pelayanan, mungkin saudara mendengar seorang saksi iman, Nabi Nuh, seolah berkata, "Anakku, engkau katakan engkau sudah menunggu 5 tahun. Aku membutuhkan waktu 120 tahun untuk membangun bahtera itu. Aku diejek, dipermalukan oleh masyarakat di sekitarku. Mereka tidak percaya bahwa kesudahannya sudah semakin dekat."
Apabila pada satu waktu kita merasa kehidupan kita ini galau, segala sesuatu seperti tidak menentu, kita berada di titik yang paling bawah dalam pelayanan dalam kehidupan kita, ingat akan Abraham. Abraham mungkin berkata, jangan ikutkan apa kata dunia, jangan lihat apa yang ada di depan matamu, tetapi percaya pada apa yang dikatakan Tuhan. Ia menunggu lama janji Tuhan untuk menerima berkat anugerah, kehadiran Isa anak perjanjian di dalam kehidupan rumah tangganya. Anak yang sangat dikasihinya ini diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban di Gunung Moria. Bayangkan betapa galaunya Bapak Abraham sewaktu menerima perintah Tuhan itu. Tetapi ia punya iman. Ia berpikir dalam hatinya, kalau Tuhan memintanya, tentu ia nanti bisa juga menghidupkannya. Ia tetap berjalan dengan iman. Saudara, kehidupan kita pada suatu waktu bisa juga berjalan berlawanan dengan apa yang kita harapkan. Ada angin ribut dalam kehidupan, ada angin ribut dalam pelayanan. Tetapi ikuti Abraham, percaya hanya pada janji firman Tuhan. Barangkali di dalam kehidupan kita merasa diperlakukan tidak adil, dipojokkan, disudutkan. Saksi iman Yusuf mungkin berkata, aku mau dibunuh oleh saudara-saudaraku, dimasukkan ke dalam lubang sumur yang dalam, aku menjadi budak di tanah Mesir. Pada waktu Tuhan mengangkat aku menjadi Perdana Menteri yang menguasai peredaran uang dan bahan makanan serta gerak-gerik manusia, aku tetap mengampuni saudara-saudaraku. Pada waktu Yusuf diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri, ia tetap Yusuf yang dulu, Yusuf yang setia, Yusuf yang percaya kepada Allah, Yusuf yang bisa mengampuni saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dua hal sudah kita renungkan bersama. Pertama, pelayanan kita adalah ibarat sebuah perlombaan. Yang kedua, ada banyak saksi yang mengelilingi kita. Dan hal ketiga yang ingin saya renungkan bersama adalah soal tanggalkan beban agar kita bisa berlari lebih cepat. Penulis Ibrani mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Penulis Ibrani menasihati kita untuk menanggalkan semua beban yang sedang kita pikul. Pada waktu saya berada di negeri yang punya musim dingin, waktu salju lagi tebal, saya pernah pakai pakaian musim dingin, pakai baju kaos yang disebut kaos Hanoman, pakai pullover, pakai shawl, pakai sarung tangan, pakai mantel tebal, pakai tutup kepala, pakai sepatu bot, sehingga bagian tubuh yang tampak hanya mata, hidung, dan bibir saja. Dengan pakaian seperti itu, saya tidak mungkin bisa berlari. Supaya kita bisa berlari, kita perlu menggunakan pakaian seringkas mungkin. Celana pendek, baju kaos, dan sepatu karet. Tanggalkan beban sehingga kita bisa mengikuti perlombaan itu. Saudara, ketika Zakheus bertemu dengan Yesus, ia bertobat. Dalam ucapan pertobatannya, ia mengatakan, kalau ada orang yang sudah kuperas, aku akan menggantinya 4 kali lipat. Ini adalah beban Zakheus yang dirasakannya selama ini. Ia memang punya harta banyak, tetapi bebannya berat. Ketika ia mengutarakannya kepada Yesus, beban itu jadi ringan. Saudara, apa beban saudara dalam kehidupan ini? Apakah ada dosa saudara? Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saudara tahu, dan tentu saja Tuhan mengetahuinya. Apabila saudara ingin mengikuti perlombaan iman ini, tanggalkan dosa itu. Barangkali ada kebiasaan saudara yang bukan dosa, tetapi menyita banyak waktu sehingga saudara tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Tanggalkan beban itu, saudara. Kalau internet ria membuat saudara tidak bisa ikut kebaktian minggu, tinggalkan internet itu. Kalau saudara kecanduan cari uang sehingga tidak ada waktu ikut persekutuan dan ibadah hari Minggu, kurangi usaha cari uang. Ingat, saudara tidak bawa apa-apa ke dunia ini, dan juga saudara nanti tidak bawa apa-apa ketika kembali ke rumah Bapa di sorga. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Hal keempat atau yang terakhir yang ingin saya renungkan bersama saudara adalah ayat terakhir dari nats firman Tuhan yang kita baca, yaitu mata yang tertuju kepada Yesus. Penulis Ibrani mengatakan 2 kali, baik dalam ayat 2 maupun dalam ayat 3. Kenapa kita perlu memandang Yesus?
Pada bagian terakhir dari ayat 3 dikatakan, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekali lagi, supaya kita tidak lemah, supaya kita tidak putus asa, pandang Yesus. Ada kalanya pelayanan begitu berat, banyak masalah. Mungkin saudara berkata, aku berhenti melayani, aku cari pelayanan yang lebih menyenangkan. Dalam keadaan seperti inilah, penulis Ibrani mengatakan, pandang Yesus, lihat Yesus. Pada waktu Musa dan umat Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, oleh karena umat Israel bersungut-sungut, Allah menghukum mereka, mengirimkan ular-ular tedung memanggut mereka sehingga mereka luka dan banyak yang mati. Pada waktu mereka mendatangi Musa, minta petunjuk apa yang harus dilakukan, Musa minta petunjuk Allah, dan Allah mengatakan, buatlah patung ular dari tembaga dan pancangkan di tiang. Setiap orang yang sudah terluka dan melihat ke tiang ular itu, ia akan disembuhkan. Dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15 tertulis ayat-ayat persamaannya. Siapa yang memandang Yesus yang ditinggikan itu memperoleh hidup yang kekal. Dalam kehidupan orang percaya, memandang Yesus lebih dari hanya sekedar bertatap muka dengan Yesus. Yesus adalah bagian dari kehidupan kita. Yesus berdiam dalam diri kita di dalam Roh-Nya yang kudus. Memandang Yesus tidak lagi berarti memandang dalam jarak yang jauh, tetapi kita memandang Yesus bertemu muka dengan muka. Kita berjalan bersama. Inilah makna dari memandang Yesus bagi orang yang sudah percaya. Saudara mungkin pernah menyanyikan, Yesus adalah sobat setia. Benar sekali ungkapan itu, saudara. Yesus adalah sobat setia. Di dunia ini saudara bersama dengan Yesus. Di kerajaan kekal, pada waktu saudara meninggal, saudara bersama dengan Yesus di Taman Firdaus. Sama dengan penjahat di kayu salib mengatakan, kalau engkau kembali sebagai raja, ingat aku Yesus. Dan Yesus mengatakan kepadanya, sesungguhnya sebentar lagi kita akan bersama, saya dengan engkau berada di Firdaus. Saudara, apakah ada persahabatan yang lebih indah dari itu? Tidak ada, saudara. Yesus sobat setia. Yesus mengerti masalah yang kita hadapi. Bahkan ia mengerti bahasa tetesan air mata. Ketika Yesus bertemu dengan Maria dan Marta, ia menangis. Mereka menangis bersama-sama karena Lazarus sudah meninggal dunia. Sungguh mengherankan mendengar Yesus menangis. Yesus adalah Tuhan. Ia mengetahui bahwa Lazarus sebentar lagi akan ia bangkitkan. Lazarus akan hidup kembali. Tetapi, kenapa ia menangis? Saya pikir, karena ia berbagi rasa. Ia mengerti akan arti duka. Ia bersimpati dengan Maria dan Marta. Saudara, siapakah sobat yang seperti itu? Ia adalah pencipta langit, bumi, manusia, dan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tetapi ia mau berbagi rasa. Ia menangis dengan orang yang menangis. Saudara, apabila saudara sedang menangis, Yesus mengerti bahasa air mata. Mazmur 51 ayat 19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Apakah hati saudara sedang patah dan remuk? Apakah saudara merasa jiwa sedang hancur? Yesus peduli. Ia mengerti apa artinya penderitaan dan duka. Ia sendiri sudah merasakan penderitaan itu. Apabila saudara sewaktu mendengarkan siaran ini sedang merasa hati gundah, hati remuk, hati yang patah, jiwa yang hancur, pandang Yesus, terima ia dalam hati saudara. Ia sobat yang mengerti bahasa tetesan air mata. Saudara barangkali mengatakan, aku tidak layak untuk ikut Yesus. Dosaku begitu besar, hidupku begitu berat. Saudara, dengarkan apa kata Yesus. Aku bukan datang untuk orang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ia datang untuk saudara yang berdosa. Semakin saudara menyadari hidup saudara yang berdosa, betapa besar sekalipun saudara sebenarnya sangat layak untuk duduk bersama, makan bersama dengan Yesus Kristus. Yesus mengasihi, ia mengampuni. Ia begitu lembut. Tidak ada alasan untuk tidak datang kepada Yesus. Kalau saudara ingin berhenti meninggalkan pelayanan, pandang Yesus. Ada sebuah cerita tradisi tentang Simon Petrus. Pada akhir masa hidupnya, ia tinggal di Roma. Ia melayani dan banyak orang bertobat, percaya kepada Yesus Kristus. Pada masa pemerintahan Kaisar Nero yang kejam, sewaktu orang Kristen dianiaya,
Jemaat di Roma meminta agar Rasul Petrus meninggalkan kota itu. Di tengah perjalanan, Petrus bertemu dengan Yesus. Ia bertanya, "Hendak kemana engkau, Tuhan?" Yesus berkata, "Aku menuju kota Roma untuk disalibkan kembali." Penampakan Yesus menyadarkan Petrus bahwa ia meninggalkan pelayanannya. Ia kemudian kembali ke Roma. Kaisar Nero menyalibkannya. Menurut cerita tradisi, Rasul Petrus meminta agar ia tidak disalibkan dengan kepala ke atas, karena baginya itu terlalu terhormat disamakan dengan Yesus, Guru Tuhan dan Rajanya. Ia meminta untuk disalibkan dengan kepala ke bawah. Saudara, apabila pada waktu ini saudara punya pikiran meninggalkan pelayanan, renungkanlah pertemuan Petrus dengan Yesus. Apakah saudara ingin menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya? Pandang Yesus kembali ke pelayanan. Ia akan menguatkan saudara. Ia akan memberikan kemampuan ekstra bagi saudara untuk mengatasi pergumulan betapapun beratnya. Ia akan pikul beban saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam seluruh kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu yang menguatkan kami di dalam pelayanan. Pada waktu ada kelemahan, pada waktu ada kebosanan kami terhadap pelayanan, firman-Mu yang disampaikan dalam kitab Ibrani telah menguatkan kami kembali. Saudara-saudara yang dijamah oleh Roh Kudus, hingga saudara mengatakan, "Aku menyadari dosa-dosaku, kesalahanku selama ini." Saya mengajak saudara untuk mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh-Mu yang kudus sudah menjamah aku. Aku melihat hidupku selama ini adalah kehidupan yang berdosa, kehidupan yang menyimpang dari jalan-Mu. Ampuni aku, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang menderita penyakit, yang sedang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, letakkanlah tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu, di mana Injil diberitakan, di sana ada kuasa mujizat, kuasa penyembuhan. Sembuhkanlah semua saudara kami yang bangkit imannya, percayanya kepadamu, dan yang yakin bahwa Engkau pada saat ini juga menyembuhkannya. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Apabila saudara memiliki satu pergumulan yang berat, apakah tentang kehidupan keluarga, tentang kehidupan usaha, tentang pekerjaan, hamba akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, lawat saudara-saudara kami yang pada hari ini mengalami pergumulan yang berat di dalam hidupnya. Apakah itu pergumulan di dalam keluarga? Apakah itu soal hubungan suami dan istri? Apakah hubungan antara orang tua dengan anak? Apakah hubungan antara saudara dengan saudara? Apakah ini tentang usaha dan pekerjaan? Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluar bagi semua saudara-saudara yang memiliki beban permasalahan ini. Hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati usaha pekerjaan, studi mereka, sehingga kami sama-sama bisa merasakan betapa besarnya berkat-Mu yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400. 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.